Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Hari ini kita akan ngobrol bersama atau ngopi penuh inspirasi, ngobrol penuh inspirasi bersama Bapak Dr. Andes Haji Mangun Budianto MSI. Beliau adalah salah satu dosen senior di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan tahun ini 2020 Pak Mangun ya, beliau setelah menyelesaikan masa pengabdiannya atau menjelang pensiun sebagai ASN, Aparatur Sipil Negara di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Kita akan ngobrol bersama dan menggali banyak inspirasi dari beliau. Selamat pagi Pak Mangun. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mangun ini datang ke sini bersama istri tercinta kelihatannya Pak. Oh iya, selalu. Kenapa Pak? Oh selalu didampingi istri atau takut atau gimana Pak? Oh bukan, ya, masa-masa tua harus juga mengingat kembali masa dulu waktu muda. Oh berarti waktu muda dulu sering bersama, waktu pertengahan pernikahan itu jarang ketemu, dan di akhir harus bersama lagi Pak? Dulu di pertengahan juga selalu bertemu. Bertemu ya Pak ya. Pokoknya. Tapi rekodnya di fakultas itu Pak Mangun sering keliling ke beberapa daerah untuk ngisi-ngisi pengajian, ngisi ceramah, seminar itu dia bawa juga Ibu Pak? Sebelum pensiun tidak, dia akan pensiun lebih dulu. Ya, tapi 5 tahun terakhir ini saya ajak terus. Oke. Ya, sehingga selalu menua bersama gitu Pak ya? Iya, kemana-mana saya bawa sampai ke Tanjung Pinang, sampai ke Aceh juga itu ya, saya ajak dia. Wah luar biasa, ini perlu dicontoh Pak ya. Iya. Bahkan kalau yang lain itu biasanya pergi sendiri saja biar bebas begitu Pak ya. Oke teman-teman sekalian, kita akan ngobrol menggali banyak inspirasi dari Bapak Mangun Budianto ini. Bapak Mangun ini adalah dosen di UIN Sunan Kalijaga di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, tepatnya sejak tahun 1985 sampai 2020, dan bulan Desember atau tepatnya tanggal 1 Januari 2021, 31 Desember tahun 2020 Pak ya. Beliau adalah setelah purna tugas dan telah menghabiskan masa pengabdiannya selama 35 tahun Pak ya. Iya, saya hitung-hitung tadi memang 35 tahun ya. Tidak lebih 1 menit 1 detik enggak Pak ya. 35 tahun. Tet. Ya. Jam 12 malam 00 sudah berhenti. Oke Pak Mangun ini saya membaca biografi Bapak Mangun Budianto yang terrecord, ditulis di buku-buku karya beliau, dan sebagian buku-buku Pak Mangun ini adalah editornya saya memang. Ini Pak Mangun ini adalah dulu mahasiswa Fakultas Tarbiyah ya. Dan juga Pak Mangun ini adalah seorang santri ya, santri di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Beliau perantau juga karena dari Batang Pak ya, dari Batang. Catatan saya beliau lahir 19 Desember 1955. Nah, ini Pak, kita akan menggali banyak inspirasi dari Bapak. Pengalaman Bapak dulu belajar di Fakultas Tarbiyah dan sekaligus mondok dari santri di pondok pesantren itu bagaimana Bapak bisa ceritakan dan bisa kita pelajari, kita ambil semangatnya yang Bapak lakukan dulu Pak. Gimana Pak? Ya, alhamdulillah saya sejak kecil memang selalu nyantri. Ya, jadi waktu SD sorenya mesti di Madrasah Diniyah. Lalu waktu SMP tinggalnya juga di pondok pesantren. Waktu SMA di Pekalongan itu juga tinggalnya di pondok pesantren. Kemudian waktu pindah ke Jogja untuk menjadi mahasiswa tarbiyah UIN YIN ya dulu, ini juga tinggalnya di pondok pesantren Krapyak Yogyakarta. Ini nampaknya oleh orang tua saya diarahkan untuk punya 2 pengalaman pondok pesantren dan juga pengalaman sekolah formal. Ya. Biar mungkin dalam pikiran orang tua saya, terutama Pak D saya yang banyak mengarahkan, ya, supaya punya pengalaman religius yang, karena pesantren itu kan, ya,
Tidak-tidaknya istilahnya kan tidak jadi kiai ya mampu kiai lah. Ya. Begitu ya. Bukan kiai mampu Pak ya? Bukan kiai mampu, tapi mampu kiai. Oke. Kata balik saya itu, kalau tinggal di pondok pesantren itu paling tidak itu mendapat cipratan doanya kiainya. Nah, begitu. Ini yang menarik ya, buat saya. Terus waktu sekolah juga, kuliah juga ke Jogja, kuliah di UIN Pak ya, di IAIN waktu itu Di Pak ya? IAIN, Fakultas Tarbiyah jurusan PAI. Ya. Itu tahun 1976. 76. Wah saya belum lahir Pak. Ya, baru lulus tahun 82. Oke. Tahun 1982, artinya jadi mahasiswa cukup lama juga. Bagaimana waktu belajar waktu itu Pak? Ya. Jadi kalau pagi sudah harus naik sepeda ya dari Krapyak ke IAIN ini yang jaraknya sekitar berapa ya, mungkin 5 kilo atau 6 kilo ya kan. Dan saat itu kan tahun 76 itu naik sepeda itu bukan sesuatu yang aneh. Kalau sekarang kan jadi aneh kan, Ya. naik sepeda ontel gitu ya. Terus itu kemudian kalau pagi hari kan tentu ngaji dulu ya, Ya. dengan Pak Mbah Kiai Ali Masuk ya, ngaji kitab Riyadhus Sholihin ya. Pagi-pagi itu, kemudian nanti malam harinya setelah dari kampus juga ngaji kitab ya, dengan Pak Zainal ya, dan Pak Warsun juga. Apa sebenarnya? Ya, Pak Warsun. Ya, alhamdulillah dengan cara begitu ya bisa di samping punya pengalaman pendidikan formal, tapi juga sekaligus punya pengalaman kehidupan pesantren. Ya, sehingga ini yang saya kira dua versi yang disatukan ini suatu hal yang sangat bagus. Jadi religiusitas pesantrenan ya, spiritualitasnya kuat, agak umumnya juga kuat gitu Pak ya. Ya, harapannya begitu ya kan. Walaupun namanya saya kedua-duanya tidak kuat semua. Oh, merendah Pak Mangun ini. Ternyata Pak Mangun ini dididik ya, di pesantren juga dididik atau murid maha guru ya. Ada Kiai Ali Maksum sangat terkenal bu kealimannya. Kemudian Kiai Zainal almarhum, juga Kiai Warsun. Pak Mangun ini dari dua, saya kira hasilnya juga luar biasa. Dari didikan pesantren ya, tentu kajian-kajian Al-Qur'an itu sangat mendalam, juga kajian-kajian tentang didaktik metodik ya, secara umum di perguruan tinggi beliau telah lakukan, tekuni, sehingga Pak Mangun ini juga dalam perjalanannya dikenal dengan tokoh atau salah satu tokoh literasi Al-Qur'an dengan diterbitkannya buku Iqra. Mungkin teman-teman sahabat-sahabat semua tahu, atau bahkan mahasiswa-mahasiswa sekarang belajar Al-Qur'annya dari buku Iqra. Dan Pak Mangun ini adalah salah satu perumus ya, dan orang dibalik ditulisnya buku Iqra, metode membaca Al-Qur'an itu. Dan bahkan pada tahun 2000 Pak ya, tahun 2000 AMM waktu itu juga bekerja sama dengan Kementerian Agama membuat festival anak soleh, dan Pak Mangun adalah orang di belakang kesuksesan atau kegiatan atau perumusan Iqra ini. Bisa Pak Mangun ceritakan dan informasikan kepada kita waktu itu Pak, gimana Pak? Jadi tahun 78 ya. Saya itu kalau pagi sekolah kuliah ya di IAIN ini, pulang kuliah itu tidak pulang ke pesantren dulu, ke pondok dulu, tapi mampir dulu ke rumahnya Pak As'ad Umam ya di Kota Gede. Oke. Untuk Kiai apa? As'ad Umam ya. Untuk apa? Untuk bekerja di situ. Jadi bekerja nguntiri giwang. Jadi kan dia punya usaha kemasan. Berarti waktu kuliah dulu agak susah Pak, ekonominya nggak begitu tercukupi Pak ya? Oh jelas itu. Wow. Ya. Jadi sore itu membantu Pak As'ad Umam di perusahaannya gitu. Dan saya menjadi karyawan, statusnya bukan harian, tapi jam-jaman. Jadi nanti 1 minggu itu saya bekerja berapa jam, terus dikalikan sekian uang. Oke. Sehingga bisa untuk mengembangkan mengembangkan diri untuk beli buku, kitab, beli kitab dan lain-lain. Ya. Nah, Pak As'ad itu punya semangat sekali untuk dakwah, sehingga suatu saat saya Pak Budi, atau manggil saya Pak Budi, nggak usah bekerja lagi di
ini mutiri giwang gitu di kemasan, tapi tolong ngajar anak-anak. Jadi saya ngajar anak-anak di Kota Gede dan sekitarnya itu, ya ada GPAKT, GPAKS itu nama-namanya, nama-nama kelompoknya itu, untuk ngajar baca Al-Quran di masjid-masjid dan di musala-musala. Ya. Kemudian saya dari Krapyak tinggalnya belum sampai selesai, masih tetap kuliah IAIN, tinggalnya tidak lagi di Krapyak tapi di masjid. Di musola. Jaman Sebon Pak, jaga Ya. masjid dan kebon. Ya. Jadi saya belum pernah kos di Jogja Iya. itu. Nah, tinggal saya masih di masjid. Jadi hidup saya itu minal masjid ilal masjid. Masjid. Gitu ya. Nah, dari itulah kemudian punya gagasan-gagasan mengumpulkan teman-teman ya, yang lain yang jumlahnya ada 17 orang untuk bersama-sama bentuk tim tadarus AMM. AMM itu Angkatan Muda Masjid dan Musola. Ya. Nah, dari diskusi setiap malam Kamis itu kita kumpul diskusi ngalor ngidul ya, sambil makan bakmi yang dibelikan oleh Pak Asad, oleh Bu Asad. Bu Asad. Ya, sampai malam itu tercetus gagasan bahwa salah satu kelemahan banyaknya anak-anak muda yang tidak bisa baca Al-Quran itu adalah karena metodologi. Nah, kemudian kita telah mencoba berbagai macam metode. Ada metode Iqra, ada metode Qiraati. Metode Qiraati dulu, ya betul. Metode Qiraati, ada juga metode yang dari Surabaya, ya. Metode Al-Barqi. Ya. Oke. Kita coba terus, ya akhirnya kita bisa merumuskan membuat buku Iqra itu. Itu kita rumuskan sejak tahun 88. 88. Ya, 88 kita sudah mulai merintis. Tahun 90-an itu katakanlah sudah jadi. Bahkan saat ada MTQ di Kota Jogja, ya, itu hasil didikan anak-anak kita. Ada 1000-an anak usia TK. Kita pamerkan di depan Pak Menteri Agama saat itu ya, untuk baca Al-Quran. Terserah Pak Menteri mau buka Al-Quran halaman manapun, nanti akan dibaca oleh anak-anak. Nah, begitu. Nah, sejak saat itulah kemudian tim Tadarus AMN diresmikan menjadi Balilitbang LPTQ Nasional. Dan Pak Mangun adalah bagian dari tim itu Pak ya? Bagian dari tim itu. Dan sekarang sejak saat itu kesibukan saya jadi luar biasa. Ya, saya sudah ngajar kan di IAIN, sudah jadi dosen. Dan itu hampir-hampir setiap hari Jumat sore pergi ke Bandung gitu. Di Bandung nanti hari Sabtu melatih pelatihan-pelatihan, malam Ahadnya pergi ke Jakarta, di Jakarta untuk melatih juga ya. Dan hari Senin pagi saya sudah ngajar di IAIN. Semuanya itu dalam rangka mensyiarkan Al-Quran. Apalagi di UIN Pak Mangun ini mengajar ulumul Quran juga ngajar Pak ya. Al-Quran hadis, kemudian juga akhlak tasawuf ya. Ya, dulu ngajar akhlak tasawuf juga. Jadi saling mendukung. Selama Pak mengajar di UIN ini, saya juga waktu saya jadi mahasiswa Pak Mangun juga sudah menjadi dosen waktu itu. Pak Mangun ini sangat dikenal dan dikenal dekat dengan para kolega, baik dosen, pimpinan juga, kemudian para mahasiswa juga sangat dekat, meskipun Pak Mangun ini agak-agak kereng kelihatannya. Sering marah-marah kalau mahasiswanya itu datang terlambat dan belum sholat subuh. Oh iya. Wah, saya paling keras itu. Tetapi kok bisa mahasiswa juga seneng ya, akrab, kolega juga akrab, itu bagaimana itu Pak, pola hubungan begitu itu Pak? Kita mengajar itu yang penting dengan hati. Ya, jadi tidak hanya dengan akal. Jadi kita mengajar dengan hati ya, bahwa yang kita ajarkan adalah ilmunya Allah ya, kita karena Allah, nanti kita kembalikan ke Allah ya. Nah, itu merupakan kunci saya kira. Jadi kita bisa membangun hubungan dengan mahasiswa dari hati ke hati. Berarti mendidik dengan hati Pak. Begitulah itu ya, mendidik dengan hati. Ada satu peristiwa yang saya tak akan terlupakan ya. Sekitar tahun berapa ya? Saat itu usia saya 60-an tahun. Wah, sudah tua juga ya? Saat itu usia 60 tahun. Ya 5 tahun yang lalu berarti kan. Ya. Saya ngajar mahasiswa. Sebelumnya mahasiswa sudah ngomong sama saya, Pak, nanti minta waktu 10 menit ya Pak.
Jadi waktunya jangan dihabiskan untuk 10 menit. Begitu waktu saya hampir selesai, ada mahasiswa yang pamit, Pak saya keluar dulu sebentar gitu. Begitu selesai ngajar, ternyata dia sudah membawa bancaan itu. Pas saat itu tanggal 19 Desember. Hari ulang tahun. Tumpeng Pak ya, tumpeng, bawa tumpeng. Langsung mahasiswa sama nyanyi semua itu selamat ulang tahun. Saat itu saya hanya diam saja. Gak bisa berbuat apa-apa. Padahal ibu nggak pernah merayakan Pak ya? Iya, istri saya lupa ya. Tapi mahasiswa malah tahu kalau anak-anaknya yang merayakan, Mas. Anak bukan anak biologis tapi anak akademik. Anak akademik kita. Iya, itu mungkin sebagai simbol keakraban mahasiswa. Tapi selain itu Pak Mangun juga humoris juga ini kelihatannya juga. Sangat humoris ya, marah tapi tidak seperti orang marah, ya toh. Kemudian menasihati tidak seperti orang menasihati sebenarnya. Itu kok bisa begitu tuh rumusnya. Dan selain itu juga Pak Mangun juga disiplin. Setahu saya itu disiplin sekali. Jam 7 bahkan kadang sering memundurkan atau memajukan. Mestinya saya waktu jadi kaprodi ya sebenarnya sama kaprodinya Pak Mangun ya Pak ya. Saya jadi kaprodi Pak Mangun kasih jadwal jam 7 masuk jam setengah 7 dan mahasiswa juga bisa disiplin masuk jam setengah 7 ya. Dan juga humor juga. Gimana itu Pak? Kok bisa disiplin, humoris, padahal juga ketat. Bahkan kalau yang datang, saya tahu Pak Mangun ini punya record rekam jejaknya mahasiswa, namanya ini, ngajinya sampai di sini, sholatnya di sini, dicentang-centang, dan itu juga saya tiru dari sampai sekarang Pak. Kalau saya ngajar punya catatan mahasiswa. Gimana Pak itu Pak? Iya, hidup ini menurut saya kan perlu dibuat satu sistem yang kita ini terpaksa baik. Jadi tidak sekedar jadi baik yang tidak terpaksa baik. Ya, mungkin banyak orang yang salah mengira bahwa saya itu sangat disiplin. Tapi sebenarnya ada yang dibalik itu, istri saya. Ya kan? Karena istri saya itu kerja di Prambanan. Setiap jam 6 dia sudah ngoyak-ngoyak saya. Harus berangkat Pak ya? Iya, harus berangkat begitu kan. Jadi karena disiplinnya Pak Mangun ini karena ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Makanya itu satu sistem yang kita ini terpaksa beramal dan terpaksa tidak maksiat, terpaksa baik dan terpaksa tidak buruk. Ya. Sehingga jam 6 itu saya harus sudah sampai Janti. Istri saya naik bis diantar oleh banyak orang. Naik bis naik bis diantar oleh banyak orang. Sopirnya berganti-ganti terus, bisnya bagus-bagus. Kemudian saya belok ke kiri sampai ke UIN, sampai padahal ngajar jam 7, setengah 7 saya sudah sampai. Gitu Pak ya. Iya. Jadi perbuatan yang baik karena dipaksa dan terpaksa itu lebih baik ya Pak ya. Iya, daripada ikhlas tapi buruk. Gitu. Lebih baik terpaksa masuk surga daripada terpaksa masuk neraka dengan kesadaran sendiri. Gitu Pak. Itu prinsipnya Pak ya. Iya. Pak Mangun, ini pesan Pak ya. Pesan untuk para mahasiswa, dosen dan kolega di akhir ya, Bapak ini sudah memasuki masa pensiun, masa purna tugas. Apa pesan-pesannya Pak? Jadi saya mengajak pada kawan-kawan dosen semuanya. Termasuk saya Pak ya? Iya. Saya ini mahasiswanya dan juga kolega dan sekarang jadi dosen dan pernah jadi pimpinannya. Ya, mengajak bahwa ingat bahwa semua perbuatan kita itu nanti akan dipertanggungjawabkan di Allah. Jadi tidak hanya sekedar waskat, pengawasan melekat, tapi waskat, pengawasan malaikat. Dan begitu ya. Jadi kita diawasi. Semuanya kita dipertanggungjawabkan nanti. Di samping itu, ya kan, Allah itu akan memberikan pahala. Sudah diiming-imingi pahala, gitu. Kemudian juga diawasi, masih tetap buruk, ya kan? Kurang bagus. Kita harus karena Allah itu. Jadi semboyan kita inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah itu harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa ibadah sholatku wa nusuki ibadah perjuanganku wa mahyaya wa mamati lillah untuk Allah. Jadi semua aktivitas kita mengajar, bermasyarakat itu harus di basicnya, pondasinya harus tauhid tadi itu Pak ya. Karena Allah tadi. Karena kita bisa begini juga karena Allah. Jadi dengan kesadaran itu maka bisa menjadi disiplin, juga humoris, dedikasi, tanggung jawab.
yang sampai saat ini dicontohkan oleh Pak Mangun Budianto. Oke, Pak Mangun, kemudian ini ada beberapa pertanyaan pertanyaan titipan nih sebenarnya. Pak Mangun, kesan ya ini harus ditanyakan terkait dengan kesan selama mengabdi di IAIN sampai dengan UIN ini, kesannya bagaimana, Pak? Wah, menyenangkan karena memang saya senang. Senang. Ya kan? Menjadi dosen itu di luar cita-cita saya. Oke. Ya kan? Lebih, maksudnya saya jadi dosen itu lebih dari yang saya harapkan. Oke. Gitu kan? Harapan saya dulu ingin jadi guru agama saja. Dan paling utama lagi saya ingin jadi mubaligh. Mubaligh ya. Ya, mubaligh saja. Penceramah gitu, Pak. Penceramah kemana-mana. Saya kagum ya dengan itu ya. Lalu oleh ayah saya, kamu kalau jadi, makanya saya kemudian masuk tarbiyah itu. Okay. Tadinya inginnya masuk dakwah saya. Karena ingin jadi mubaligh kan, wah dakwah itu. Saya bilang kalau kamu masuk tarbiyah nanti bisa dua-duanya. Okay. Bisa jadi penceramah, mubaligh, tapi juga jadi guru. Begitu. Nah, kemudian harapan saya tadinya cukuplah jadi guru gitu. Ini jadi dosen kan. Okay. Kan sudah di luar melampaui, Pak ya. Melampaui. Jadi penceramah juga akhirnya karena di masjid ya. Hasil juga kan. Iya. Ya. Dan saya sebenarnya dulu waktu kecil itu juga berdoa ingin jadi kiai, punya pondok pesantren. Karena mengagumi kiai-kiai saya, terus terang aja. Termasuk saya, Pak. Ya, kiai, Pak. Saya pengagum kiai itu. Bisa ya. Oke. Tapi nampaknya Allah mengabulkan dalam bentuk yang lain. Saya tidak punya pesantren, ya. Namun saya kemana-mana ke pondok-pondok pesantren. Ya, dengan menatarkan Iqra itu, ya. Sampai-sampai saya sebutkan itu misalnya Pak Kiai Haji Sahid Ahsin Sahid Muhammad, ya kan, ulama terkenal. Ya. Alumni Pandanaran, Pak ya, Pak Ahsin Sahid. Mungkin Pondok pesantren Pandanaran. Yang jelas Kerapia. Ya, dia alumni di Kerapia juga. Maka pada saat hall dia sering ke situ. Nah, itu menatar Iqra saya di pesantrennya sana. Ya. Nah, sekarang dia menjadi ketua pembina tim nasional peningkatan mutu pendidikan Al-Quran di Indonesia. Nah, saya sekretaris pembina. Wah, luar biasa sekarang. Jadi, dulu saya natar Iqra pada dia, tapi sekarang menjadi pimpinan saya. Iya. Tapi satu alumni di Kerapia kan, Pak, di pondok pesantren Al-Munawir, Pak ya. Al-Munawir. Ya. Dan partisipan Pak Mangun ini luar biasa juga. Kemudian Pak Mangun di masa pensiun ini, pensiun mau mendekati pensiun ini, di prodi Pak Mangun ini ngajar di program studi manajemen pendidikan Islam. Beliau ini membagikan. Ini berbeda dengan biasanya orang yang mau pensiun itu diberi hadiah sama pimpinan, sama institusi, tapi Pak Mangun ini memberi hadiah. Ya, hadiahnya sih ya kaos. Kaos yang saya pakai ini adalah hadiah dari Pak Mangun Budianto. Tetapi uniknya Pak Mangun ini memberikan kaos dan ada pesan. Pesannya adalah tiada pensiun dalam pengabdian. Nah, itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya untuk mengabdi itu tidak kenal pensiun. Oke. Ya, di mana saja kita bisa. Mungkin secara formal ada waktunya, Pak ya? Ya, ada waktunya karena dibatasi oleh formalitasnya. Ya. Namun dalam pengabdian ini minal mahdi ilal lahdi. Ya, seperti menuntut ilmu, Pak ya? Seperti menuntut ilmu itu. Sebelum ada panggilan dari Sang Maha Pemberi Hidup, kita harus tetap mengabdi. Ya, dalam segala hal. Oke, Pak Mangun ini selama menjadi kerja atau mengabdi di UIN, kayaknya catatannya belum pernah menjabat apa gitu, Pak ya? Apa pengalaman jabatan? Ada punya jabatan di kampus, Pak? Oh, jabatannya cukup lah sebagai penasihat akademik. Penasihat akademik ya, dan menasihati kaprodinya waktu itu ya, Pak ya. Iya, penasihat akademik. Tapi jabatan di luar memang ada beberapa ya. Saya. Tapi di kantor enggak. Ya. Tapi karena memang Pak Mangun ini sangat sibuk di luar, jadi bukan berarti beberapa kali tentu ditawari, Pak ya, Pak Mangun. Ya, memang saya pernah pada saat Pak Tasman jabat itu ya, saya ditawari ini. Tapi orang lain aja yang lebih mampu. Gitu. Begitu.
Nah, kalau di masyarakat memang ada sekarang ini tadi ya sebagai sekretaris pembina Tim Nasional Pendidikan Mutu Pendidikan Al-Quran, kemudian sebagai ketua tim Tadarus MM, pernah juga, lalu sebagai sekarang ini masih sebagai ketua Dewan Masjid, ketua 3 ya. Dewan Masjid Wilayah Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya juga pengurus DMI di kampung saya, Pak. Ya. Berarti anggotanya Pak Mangun juga ini. Iya, cuman nggak pernah ketemu ya. Oh. Di forum-forum masjid. Iya. Iya. Oke, Pak Mangun. Wah, saya kemarin itu dikirimin foto Pak Mangun bersama anak, istri, cucu, gitu Pak ya. Ya. Ini loh saya di masa pensiun bersama mensyukuri kepensiunan saya, pensiun dari setelah formal dengan anak cucu. Ini jumlah anak cucu, tapi istri satu Pak ya. Oh ya. Oh iya. Atau biasanya istri saya yang keempat ini, tapi nomor 1, 2, 3 nggak ada Pak. Jadi ya memang satu. Gitu. Ini bisa gimana Pak kekembalian jumlah putra cucu ya sampai bahkan cucunya ada berapa ini Pak? Ya alhamdulillah saya merasakan kebahagiaan saat tua ini. Iya. Ya, karena ya punya istri satu yang siap terus mendampingi, setia, menghibur. Istrinya ya kan? namanya siapa Pak istri? Namanya Miliatun. Bu Miliatun ya. Ya. Kok miliun? Mungkin harapannya menjadi miliarder ya. Miliatun. Kemudian anaknya 4, alhamdulillah sudah mapan ya. Ada yang semuanya mengikuti jejak bapaknya namanya. Oh, jadi mubalek atau yang jadi dosen. Oh, jadi mubalek Al-Qur'an bukan Pak ya? Jadi ada dosen yang dosen di UIN. Ya, Saintek ini. Oh, Mas Zaki ya sebenarnya Pak. Yaki itu. Mas Zaki. Kemudian yang kedua di UGM. UGM. Ya, yang ketiga di Universitas Aisyah ya. Yunisa. Yunisa. Nah, yang keempat ini baru mau masuk ini. Oh, yang baru ini ya Pak ya di UIN Jakarta itu ahli statistik kelihatannya Pak. Ahli statistik. Padahal Pak Mangun ini ahli Al-Qur'an, tapi anaknya kok ahli-ahli di bidang sains matematika, kemudian di bidang kayaknya teknik industri ya Pak ya. Nah, itu piye itu Pak? Kok nggak ada yang menurunin jadi kiainya atau santri jadi apa ya, ahli Qur'annya kok nggak ada nih? Iya, tapi insya Allah kalau untuk misalnya ceramah keagamaan gitu. Oh bisa ya? Insya Allah bisa. Karena diajari di rumah, dilatih Pak ya. Dia ngaji sama bapaknya. Oh. Wajib Pak ya. Ya. Kalau nggak mau ngaji bapaknya marah. Nah ini kalau ingin tahu marahnya bapaknya itu kalau anaknya tidak mau ngaji. Saya juga sama Pak. Kalau anak nggak mau ngaji, saya juga marah Pak ya. Oke, yang terakhir Pak Mangun ini harapan Pak Mangun selama mengabdi menjadi dosen ya, yang belum tercapai itu apa Pak? Harapan Pak Mangun yang belum tercapai selama ini? Enggak, harapan hidup saya itu yang belum tercapai yaitu ingin punya pondok pesantren. Nah itu, tapi mungkin ya Allah sudah mengabulkan dalam bentuk yang lain tadi saya katakan, ya kan? Atau karena dulu pengen jadi dokter atau guru besar gitu Pak? Enggak juga, saya enggak ingin ya. Ingin dari dokter, kemudian jadi guru besar itu tidak. Malah yang saya inginkan itu jadi kiai, punya pondok pesantren. Ya? Iya, tapi nampaknya tadi ya Allah tidak, ya mungkin belum atau bagaimana. Tapi Pak Mangun sudah kiai tanpa pesantren Pak. Begitu kira-kira. Ya, saya alhamdulillah kemana-mana ya, melatih para ustadz-ustadz. Ya, sampai ke Cipasung, pondok pesantren yang terkenal. Oh ya. Kiai Ilyas Ruhiyat. Saya pernah melatih di sana, menata. Kemudian diajak pondok pesantren NU besar itu Pak. Iya. Kemudian juga diajak oleh Al-Ma'arif NU Tasikmalaya pergi ke daerah-daerah ya. Sampai ke yang pantai selatan ya. Namanya lupa saya kecamatan mana ya. Pelosok-pelosok, jadi sudah tersebar. Kemudian juga ke yang luar Jawa ya, ke Aceh sudah, ke Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Biak. Ya. Itu dalam rangka mensiarkan tadi Al-Qur'an tadi itu Pak ya. Ya. Dan sebagai bukti pengabdian dan salah satu tugas dari dosen pengabdian masyarakat juga mengajar juga dalam hal meneliti. Jadi Pak Mangun ini bisa dikatakan dosen kelana Pak ya. Berkelana kemana-mana ya, tanpa harus mengorbankan tugas sebagai pengajar.
Oke, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, baru saja kita ikuti bersama ngobrol santai dan tentu ngopi ya, ngobrol penuh inspirasi bersama Bapak Dr. Andes Kiai Haji, Pak. Nah, Kiai Haji, Kiai tanpa pesantren, Kiai Haji Mangun Budianto MSI. Banyak sekali yang bisa kita dapat, kita kemudian dapat inspirasi dari beliau, pelajaran dan juga pesan-pesan beliau terkait dengan bagaimana kita harus menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang terus belajar, karena sesungguhnya hidup ini adalah belajar. Terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita ngopi, ngobrol penuh inspirasi bersama saya Imam Mahali. Terima kasih Pak Mangun atas kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol bersama kita ini di Tarbiyah Talk, ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.